Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Naila Amalia Ma'rufah, NIM 228113151, kelas A32. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang konsep penting dari PKBM. Apa itu PKBM? PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, PKBM itu sendiri merupakan sebuah institusi pendidikan berbasis masyarakat. PKBM didirikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga PKBM ini sangat memahami kebutuhan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi PKBM dalam pendidikan luar sekolah? Yang pertama, seperti yang tercantum dalam materi yang sudah diajarkan, bahwasanya PKBM memiliki peran utama dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki peluang untuk belajar, terutama dalam belajar agama sesuai kebutuhan mereka. PKBM memberikan kesempatan kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, atau latar belakang, sehingga semua warga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan inklusif. Selain itu, PKBM juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengetahuan agama serta mengembangkan dan pertumbuhan aspek keagamaan di suatu masyarakat. Nah, kemudian terkait manajemen PKBM, seperti yang sudah dipaparkan di PPT, PKBM seperti yang telah dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, manajemen yang efektif harus mampu memenuhi standar minimal yang meliputi minimal 3 jenis program pendidikan yang berbeda dan didukung dengan keberadaan perpustakaan serta silabus yang sesuai. Pengelola PKBM harus memiliki kemampuan manajerial yang baik agar program berjalan dengan lancar dan mampu mendapatkan akreditasi resmi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlanjutan dan keberhasilan di suatu lembaga. Nah, itu nggih terkait manajemen PKBM. Selanjutnya, kita akan membahas proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan. Dalam proses perencanaan, PKBM melakukan pendataan umum mengenai masalah yang dihadapi dan sumber daya yang tersedia di masyarakat, baik itu sumber daya belajar, dana, tempat, maupun waktu belajar yang cocok. Setelah itu, dilakukan penyusunan prioritas berdasarkan kebutuhan program bidang pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan juga peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar relevan dan mampu menjawab kebutuhan real masyarakat. Sementara itu, proses identifikasi di awal sangat penting, yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat secara spesifik, mulai dari kebutuhan sumber belajar, dana, tempat, waktu, hingga hal-hal lain yang mendukung terlaksananya program belajar. Identifikasi yang tepat akan membantu merancang program yang efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, setelah itu ada tahap perencanaan setelah tahap perencanaan dan identifikasi selesai, PKBM melaksanakan berbagai tahapan operasional, yakni pengorganisasian dan pelaksanaan program. Di tahap ini, pengelola dan tutor harus mampu memotivasi warga agar belajar serta mengembangkan bahan ajar yang sesuai. Proses belajar mengajar harus berlangsung aktif dan partisipatif, sehingga warga belajar benar-benar memahami materi yang diajarkan. Nah, tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi secara berkala, baik itu menilai proses maupun hasil kegiatan belajar mengajar, sehingga bisa dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya melaksanakan program saja, tapi juga sampai di tahap
evaluasi, karena sejatinya kalau evaluasi itu kita benar-benar tahu apakah masyarakat itu paham atau tidak. Setelah itu, seluruh rangkaian proses ini bertujuan agar program dapat berjalan efektif dan efisien serta terakreditasi sesuai standar nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, PKBM mampu menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan dan pendidikan umum. Di sini bisa ditegaskan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa keberhasilan PKBM sangat tergantung pada kemampuan manajerial pengelolanya, ketepatan identifikasi kebutuhan, dan kesungguhan dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara aktif dan partisipatif dengan dukungan semua pihak. Dengan dukungan semua pihak, PKBM dapat menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan di masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.